Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Sahabat Erlisa 94,7 FM Radio Erlisa, para pemirsa 51 Media Channel NU Jepara, bertemu lagi bersama Mida Saroni di acara Mada Wajada, Media Dakwah dan Kajian Ramadan bersama NU Jepara. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber kita dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Ada Ustadz Muhammad Budianto. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau ini juga sebagai Ketua Tanfidiyah Ranting NU Pecangaan Wetan. Ya, betul. Jadi Ketua Tanfidiyah di Ranting, di cabang sebagai pengurus ya Pak ya. Ya, anggota LDNU Kabupaten Jepara. Oke. Dan pada kesempatan kali ini ya, sahabat Erlisa, para pemirsa, kita akan ngaji. Ini tema kita adalah seputar iman. Betul begitu ya, Ustaz ya. Dan seputar iman ini mengaji dari kitab. Nah, ini Irsyadul Ibad ya. Jadi nanti akan dikupas secara langsung oleh beliau Ustadz Budianto. Dan mungkin ini yang sebagai pertama ini yang ingin saya tanyakan ini Ustadz. Landasan dasar. Nah, ini apa landasan dasar daripada keimanan? Karena kita kan berbicara tentang seputar keimanan. Mungkin bisa dijelaskan. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Erlisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasan beriman dijelaskan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalau dimaknani ala pesantren, ya ayyuhan nasu he eleng-eleng wong akeh. Wa'budu padha nyembah sapa sira kabeh, ai wahidu tegese nyuwijike sapa sira kabeh, Rabbakum ing pangeran ira kabeh. Wahai manusia, menyembahlah kalian kepada Tuhanmu. Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan menyembah adalah ai wahidu. Kalian mentauhidkanlah kepada Tuhanmu. Nyuwijike atau mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa di dalam menyembah atau beribadah kepada Allah itu kita diperintahkan untuk mentauhidkan kepada Allah, atau istilahnya adalah wahdaniyat. Di dalam kitab-kitab tauhid dijelaskan bahwa wahdaniyat itu ada kalanya wahdaniyat fi zat, ada kalanya wahdaniyat fi sifat, ada kalanya wahdaniyat fil af'al. Yang pertama adalah wahdaniyat fi zat, artinya bahwa zat Allah itu Maha Esa. Zat Allah itu hanya satu, tidak ada duanya, tidak ada yang menandingi dan tidak ada yang menyekutuinya. Itu artinya dari sisi zat itu Allah Maha Esa. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wahdaniyat fi sifat. Ya, wahdaniyat fi sifat. Artinya bahwa sifat-sifat Allah mulai wujud kita sampai kalam itu semuanya satu. Artinya yang mempunyai sifat wujud seperti itu ya, wujud itu hanya Allah. Artinya yang ada, yang wujud itu hanya Allah, hanya Allah.
Artinya bahwa manusia, alam semesta, gunung, lautan, bumi, langit dan seisinya ini sebenarnya hakikatnya adalah tidak ada. Jadi tidak wujud. Yang wujud itu hanya Allah. Adapun manusia, binatang, alam semesta ini ada itu karena diadakan oleh Allah. Istilahnya maujud. Jadi ada dengan diadakan itu berbeda. Ya. Jadi kalau ada, ya wujudnya Allah itu wujud binafsi. Artinya Allah itu ada dengan sendirinya. Allah ada dengan sendirinya. Ya. Berbeda dengan kita ya manusia itu kan adanya kita itu kan ada sebab ada lantaran. Jadi dulu bapak kita, ibu kita itu sebelum nikah itu kan sebelum melahirkan kita itu kan menikah dulu. Setelah menikah kemudian malam-malam buat kita, lahirlah kemudian kita. Maka kemudian saat kita lahir itulah kita baru ada. Artinya bahwa wujud manusia itu ada prosesnya, tidak ada dengan sendirinya. Beda dengan wujudnya Allah yang Allah itu ada dengan sendirinya. Itu sifat wujud. Sifat wujud. Kemudian kalau diteruskan itu ya sifat-sifat yang jumlahnya ada 13 itu atau 20 hitam ya kita. Itu artinya bahwa yang dahulu itu ya hanya Allah. Artinya dahulu yang tidak ada permulaannya. Berbeda dengan manusia ataupun alam semesta ini, jadi dulunya itu pasti ada permulaannya. Jadi manusia itu pasti ada permulaannya. Bahkan alam semesta ini menurut teori fisika itu kan wujudnya diawali dengan teori Big Bang itu. Jadi kemudian baru ada alam semesta ini. Jadi dalam hal sifat lidam ini ya memang Allah lah yang yang dahulu tanpa ada permulaan. Sementara makhluk selain Allah itu dahulunya itu pasti ada permulaan. Ada permulaan. Kemudian selanjutnya adalah sifat baqa. Ya. Baqa itu artinya kekal abadi. Kekal abadi ini artinya yang abadi tanpa ada akhirnya itu ya hanya Allah. Semua makhluk selain Allah itu pasti ada akhirannya, ada titik terminalnya, ada tujuannya, ya semacam tujuan. Akhirnya, ya. Jadi seperti kita manusia itu paling ya umur kita rata-rata 60-70 itu. Biasanya keberadaan manusia ya sudah selesai. Sudah selesai artinya tidak bisa kemudian makhluk itu mempunyai sifat baqa, artinya kekal abadi tanpa ada akhirnya. Kemudian sifat yang lain seperti aliman. Yang berilmu itu, yang berilmu ya hakikatnya ya hanya Allah semata. Jadi mentauhidkan sifat ilmunya Allah. Artinya manusia sepintar apapun, profesor doktor seumpamanya, itu sebenarnya dia berilmu itu ya karena ada limpahan ilmu dari Allah. Jadi ada tajalli sifat ilmunya Allah kepada orang tersebut. Sehingga tetap yang aliman sebenarnya adalah Allah. Ini dibuktikan kalau kita mungkin bertanya kepada orang pintar dalam keadaan ngantuk atau tidur lah. Kita tanya, Pak, 1 tambah 1 ada berapa? Itu pasti dia tidak bisa menjawab. Karena pada saat itu dia sedang ngantuk atau tidur, dan pada saat tidur itu ilmunya ya diambil oleh Allah. Dia tidak mendapatkan tajalli sifat ilmunya Allah. Itu ilmu dan lain sebagainya. Jadi seperti sama, basor, kalam, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa berbicara itu ya karena diperdengarkan oleh Allah,
diperlihatkan oleh Allah, dibuat bisa bicara oleh Allah. Ya. Nyatanya kalau kita berada di dalam kamar yang gelap gulita, ya, itu kita tidak bisa melihat apa-apa. Artinya penglihatan kita itu harus dibantu dengan cahaya dan lain sebagainya. Jadi pada hakikatnya sifat-sifat itu hanya milik Allah. Yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa berbicara itu hakikatnya adalah Allah. Manusia bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara itu karena digerakkan oleh Allah. Karena kekuatan. Jadi filosofinya seperti wayang, Mas ya. Seperti wayang ya. Jadi wayang itu bisa geraknya itu ya karena dilakukan oleh dalang. Oh iya, dalangnya yang megah ya. Seperti itu. Jadi di sini yang dimaksud kita diperintah oleh Allah untuk menyembah kepada Tuhanmu, itu artinya wahidu, mentauhidkan. Mentauhidkan kepada Allah. Jadi tauhid dalam sisi zat, sifat maupun af'al. Kemudian lanjutan ayat itu adalah allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, menyembahlah kalian kepada Tuhanmu, yaitu Tuhan yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi mengapa kita harus menyembah kepada Tuhan, kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Ya. Jadi sehingga Sang Pencipta itulah yang berhak kita sembah. Nah, Sang Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang perkembangan zaman ini memang manusia kemudian seakan-akan menyaingi ranah Tuhan. Ya. Sekarang itu kan di Jepang, di Cina itu kan bisa menciptakan robot seperti manusia. Kalau dulu itu robotnya itu dari besi yang gerakannya kaku. Sekarang perkembangan zaman itu orang Jepang itu bisa membuat robot yang persis dengan manusia. Jadi terbuat dari silikon. Sampai gesturnya itu ya. Ya. Bahkan kalau robotnya yang wanita itu ya cantik-cantik. Cantik-cantik. Dan dia diprogram bisa bicara. Jadi kalau kita mengajak bicara robot itu ya bisa merespon karena memang diatur sedemikian rupa ada sensoriknya sehingga kita diajak bicara itu bisa menanggapi, bisa nyauti. Tapi bahwa ciptaan manusia tetap beda dengan ciptaan Tuhan. Kalau manusia ciptaan Allah itu kan bisa beranak pinak. Tapi kalau manusia buatan manusia alias robot orang kawin dengan robot itu ya tidak akan bisa beranak pinak. Betul sekali. Jadi itu perkembangan teknologi. Manusia luar biasa, tapi tetap tidak akan bisa menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin itu di Cina itu membuat matahari. Akhir tahun 2021 itu Cina membuat matahari buatan. Matahari buatan. Tapi yang namanya buatan manusia tetap pasti ada akhirnya. Pasti sifatnya itu fana, tidak akan kekal abadi dan tidak lama. Tidak lama. Ketika lama pasti biayanya ya mahal. Ketika terbit itu mataharinya informasinya tidak tidak berjam-jam. Iya, cuma beberapa menit. Nah, mengapa kita diperintahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita? Di sini lanjutan ayatnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Aiqobau tegese ing
piro-piro siksane Rabbakum. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk menyembah kepada Tuhan kita yaitu Allah, supaya kita bertakwa, takut kepada siksa Allah. Lanjutan ayatnya lagi ya, saya teruskan Mas ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa binaa. Walladzi lan zat ja'ala kang dadake sapa alladzi khalaqa nitahake sapa alladzi al ardo ing bumi firasyan ing lemek. Was samaa lan ing langit binaan ing payon. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan bumi untuk kita sebagai hamparan, menciptakan bumi sebagai hamparan. Artinya Allah menciptakan bumi, kemudian manusia itu bisa membuat rumah di bumi untuk berteduh. Kemudian wasama abina, Allah menciptakan manusia sebagai atapnya, alangkah indahnya dan hebatnya Allah menciptakan langit. Tidak ada tiangnya, tapi ya tidak ada penyangganya, tapi tidak runtuh. Tidak runtuh. Itu kehebatan ciptaan Allah. Dilanjutkan lagi, ayat ini adalah wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah Tuhanmu itu adalah yang menurunkan dari langit air. Kemudian dari air itu Tuhanmu Allah itu mengeluarkan beraneka macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Jadi Allah Tuhan kita itulah yang menurunkan air hujan dari langit, yang dari air hujan itu kemudian bisa menumbuhkan berbagai tanaman dan menghasilkan beraneka ragam buah-buahan sebagai rezeki bagi umat manusia. Sehingga disinilah kemudian manusia diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya, untuk mentauhidkannya, untuk mengesakannya. Karena dialah yang menciptakan kita, dialah yang menciptakan umat-umat sebelum kita, dialah yang menciptakan bumi sebagai hamparan untuk tempat tinggal, menciptakan langit sebagai atapnya, kemudian dialah Allah yang menurunkan air hujan, yang dari air hujan itu kemudian mengeluarkan beraneka ragam buah-buahan. Sehingga terusan ayat itu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah. Ya. Janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah. Artinya janganlah kita itu menempatkan makhluk itu sebanding dengan Allah, sehingga itu bisa menyekutukan Allah. Janganlah manusia itu kemudian menjadikan sesuatu sebanding dengan Allah, setara dengan Allah, ya, seimbang dengan Allah. Tetap tidak akan bisa makhluk itu kemudian menyaingi Allah, menyamai, apalagi menyamai Allah. Itu tidak akan bisa. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui bahwa yang menciptakan bumi, langit dan isinya ini adalah Allah. Maka kita sebagai manusia dilarang oleh Allah untuk menyekutukannya. Jadi itu adalah dalil mengapa kita harus beriman kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita, sehingga sudah sepatutnya kalau kita sebagai ciptaannya menyembah kepada Sang Pencipta. Karena yang menjadi Tuhan, yang layak menjadi Tuhan adalah zat Sang Pencipta. Zat Sang Pencipta.
Jadi kalau kita sebagai manusia yang diciptakan ya makhluk ya tidak sepatutnya kemudian ada orang mengklaim sebagai Tuhan. Karena manusia itu bagaimanapun tetap makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pengantar dari saya tentang landasan. Mengapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Boleh saya lanjutkan, Mas? Oke, silakan, Mas. Jadi ini saya membaca kitab Irsyadul Ibad, bab iman ya, bab iman. Terusan dari ayat ini adalah wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya aku telah menyiapkan neraka sa'ir, neraka yang sangat panas apinya bagi orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, ini besok akan masuk neraka sa'ir. Jadi karena dia tidak mau menyembah kepada yang menciptakannya, seharusnya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah ya kewajiban kita untuk menyembah sang pencipta kita ini. Sehingga kalau ada orang tidak mau menyembah kepada penciptanya yaitu Allah, maka Allah sudah menyiapkan neraka sa'ir, neraka yang sangat panas apinya bagi orang-orang yang kafir. Ya. Ini kemudian ada hadis yang memperkuat tentang iman, Mas. Tentang mengapa beriman, harus beriman tadi, Jadi ada hadis dari Imam Muslim yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab berkata demikian, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar. Suatu ketika para sahabat itu bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba itu ada orang laki-laki tidak tahu dari mana arahnya, itu tiba-tiba berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu sangat putih pakaiannya, kemudian sangat hitam rambutnya. Wajahnya tampan, tidak diketahui dari arah mana datangnya, tiba-tiba sudah berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang laki-laki itu fa'asnada rukbatahu ila rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian orang itu menyandarkan lututnya, kedua lututnya disandarkan kepada kedua lutut Nabi. Kemudian kedua telapak tangannya diletakkan di atas ini pupu. Pupu itu apa? Ya. Kemudian orang itu bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, saya diberitahu tentang Islam. Jadi orang ini kemudian bertanya kepada Rasul, minta dijelaskan tentang Islam. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasul menjawab, Islam itu kalau kamu bersyahadat menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan kamu menyaksikan bahwa
Muhammad adalah utusan Allah atau syahadat. Kemudian kamu menegakkan sholat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, membayar zakat, melakukan puasa Ramadan dan haji di Baitullah apabila kamu mampu. Ini dijawab oleh Rasul bahwa Islam itu seperti itu tadi. Ketika dijawab oleh Rasul seperti itu ya, kemudian orang ini berkata begini, qala shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Sehingga para sahabat yang ada di sekeliling Nabi itu heran. Ada orang datang bertanya, kemudian dijawab oleh Nabi, kok kemudian dibenarkan dia. Dibenarkan dia, shadaqta. Engkau benar ya. Engkau benar wahai Muhammad. Sehingga para sahabat itu merasa takjub, heran ya. Heran. Setelah itu kemudian orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Dia berkata begini, fa'akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah jika engkau percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, engkau beriman percaya kepada hari akhir, dan engkau percaya adanya keputusan Allah, baik itu yang baik ataupun yang jelek. Semuanya adalah dari Allah. Ketika dijawab oleh Allah ketika dijawab oleh Rasulullah SAW seperti itu, orang laki-laki itu juga mengatakan shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Sehingga para sahabat yang ada di sekelilingnya itu juga heran loh, orang ini bertanya dijawab benar, kemudian membenarkan, koyo-koyo ngetes ya, seperti itu, penguji itu Pak. Ya. Kemudian yang terakhir, orang laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Fa'akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, beritahu aku tentang ihsan. Apa itu ihsan wahai Muhammad? Kemudian Nabi menjawab, qala anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dijawab oleh Rasul, ihsan adalah jika engkau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat kepada Allah. Jadi ketika kita sholat itu kita seakan-akan melihat kepada Allah pada saat sholat itu. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarok. Jika kamu tidak bisa merasa melihat kepada Allah, fa'innahu yarok, maka merasalah kamu bahwa Allah mengawasi, melihat kamu. Jadi kalau kita tidak bisa merasa melihat kepada Allah, merasalah bahwa kita diawasi, dilihat oleh Allah. Inilah yang disebut dengan ihsan. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan di dalam beriman Islam. Artinya yang pertama itu orang beriman harus Islam. Ya. Jadi tidak sah iman seseorang tanpa syahadat, tanpa Islam. Islam juga tidak akan sempurna kalau tidak iman. Kemudian yang terakhir adalah iman itu akan sempurna kalau dengan topang dengan adanya ihsan. Jadi ihsan itu ketika kita beribadah kepada Allah, kita merasa bisa di hadapan Allah. Kalau kita tidak bisa seperti itu, kita harus merasa bahwa Allah mengawasi kita. Allah sedang mengawasi. Itulah makom ihsan. Makom ihsan. Oke.
Jadi memang kalau kita ngomong tentang iman, tema kita adalah seputar iman, tetap tidak meninggalkan yang namanya Islam, iman, dan ihsan. Ini menjadi satu triple yang harus kita jalani, kita yakini untuk sempurnanya iman. Lebih-lebih kita di bulan Ramadan yang akhirnya nanti kita la'allakum tattaqun, untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan yang terakhir ini Ustadz, mungkin bisa disampaikan kesimpulan tentang tema kita seputar iman kepada pemirsa dan pendengar Erlisa ini, supaya kita bisa lebih memahami tentang iman. Kesimpulan dari ayat tersebut tadi adalah bahwa kita sebagai manusia diperintah oleh Allah untuk menyembahnya, karena Allah lah yang menciptakan kita. Yang menjadi Tuhan, yang berhak menjadi Tuhan adalah Sang Pencipta, sementara kita manusia adalah makhluk atau yang diciptakan oleh Allah. Sehingga manusia sebagai makhluk sudah sepatutnya kalau menyembah kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan bumi, langit, dan menciptakan air hujan yang bisa menumbuhkan beraneka ragam buah-buahan. Sehingga kita tidak boleh menjadikan sekutu bagi Allah, menempatkan sesuatu sebanding dengan Allah. Itu namanya syirik. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali syirik. Jadi hanya syiriklah dosa yang tidak akan terampuni oleh Allah. Kemudian ada penyempurnaan dari iman tadi, bahwa iman tidak akan sempurna kalau seseorang itu belum Islam. Jadi harus Islam dulu, kemudian iman, kemudian tingkatan atasnya yaitu Ihsan tadi ya. Seperti itu kesimpulannya, Mas. Oke. Demikianlah sahabat Erlisa, para pemirsa, para pendengar radio Erlisa, dan juga pemirsa 51 Media Channel NU Jepara. Ngaji kita seputar iman bersama Ustadz Muhammad Budianto dari LDNU Kabupaten Jepara. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa ambil manfaat, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan keimanan kita untuk derajat yang lebih tinggi, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan akhirnya Mirda Sarani harus pamit. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain di program acara Mada Wajada, media dakwah dan kajian Ramadan bersama NU Jepara. Dan semoga kita selalu tambah iman, tambah kuat, dan tentunya kita berislam bisa mencapai derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Akhirnya Mirda Sarani harus pamit. Tetap konsentrasi, represtasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiqh ila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.